atau yang memiliki tekanan darah tinggi. Kemudian kita ukur tensinya. Ukur dulu tensinya. Kemudian setelah kita ukur tensinya, maka berikan jus mentimun. Jus mentimun biasanya misalnya diberikan dalam 1 minggu. Setelah 1 minggu berikutnya, maka kita ukur lagi tensinya. Maka tujuan terakhir penelitiannya adalah membandingkan nilai pretest dengan post-test. Membandingkan, pekerjaan kita adalah membandingkan ini dengan ini. Ini pre, ini post. Kira-kira paham ya? Kira-kira paham ya? Ibu ulang. Jadi untuk yang nomor 3, untuk fase eksperimen itu jenisnya one group, pretest, post-test. Ada tujuan penelitiannya adalah membandingkan hasil pretest, nilai pretest dengan nilai post-test. One group berarti hanya 1 grup. Bagian pelaksanaannya, ini 1 grup, ukur tensinya, berikan jus mentimun, ukur lagi tensinya, lalu antara ini dengan yang ini kita bandingkan hasilnya. Oke, paham kira-kira ya? Oke, untuk yang selanjutnya ada namanya pretest dan post-test design dengan comparison group. Kata comparison group ini berarti mengindikasikan ada grup lain. Nah, maka bagannya dia akan berbentuk seperti ini. Pretest dan post-test dengan comparison group. Berarti ada 2 grup. Grup pertama itu grup perlakuan atau grup eksperimen. Grup yang kedua adalah grup pembanding. Pengerjaan prosesnya sama dengan yang ini, hanya bedanya ini ada grup pembanding. Pretest, treatment, tidak diberikan treatment, post-test. Lalu tujuan penelitiannya adalah membandingkan nilai ini dengan ini. Membandingkan nilai post-test grup eksperimen dengan nilai post-test grup comparison. Paham ya? Jadi untuk yang ini ada 3 tujuan penelitian. Kalau yang tadi, yang 3 sebelumnya, jenis penelitian 3 sebelumnya itu hanya 1 tujuan penelitian. Tapi nanti untuk yang pretest dan post-test dengan comparison group ini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengukur perbedaan antara pretest dengan post-test di grup eksperimen. Jadi, ini adalah tujuan yang pertama. Yang kedua, mengukur perbedaan pretest dan post-test. Sorry. Jadi ini yang kedua. Yang pertama adalah ini. Ini yang pertama. Yang ketiga, mengukur perbedaan antara post-test. Nih, yang ketiga ini dia. Paham ya?
kira-kira ya? Paham kira-kira ya? Jenisnya adalah pretest dan posttest dengan group comparison. Tujuan penelitiannya, jadi ini bagannya ada 2 grup, satu grup eksperimen, satu lagi grup pembanding atau grup kontrol. Kita lakukan pretest pada kedua grup, kemudian kita berikan treatment atau dengan judul yang tadi jus mentimun pada grup eksperimen. Setelah itu kita berikan post test, kita lakukan post test untuk kedua grup. Maka tujuan penelitiannya yang nanti ada 3. Yang pertama, membandingkan pretest grup 1 dengan pretest grup 2. Kemudian membandingkan pretest grup 1 dengan post test grup 2. Selanjutnya, membandingkan post test grup 1 dengan post test grup 2. Paham ya kira-kira ya? Oke, sekarang kita lanjut yang ke 1, 2, 3, 4. Udah yang keempat ya. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Ini yang terakhir. Pretest dan posttest desain dengan 2 comparison treatment. Hati-hati, ini bukan 4 kelompok, tapi dia tetap 2 kelompok. Nah, kalau kita bagiannya ini dia. Ini dia. Pretest dan posttest dengan 2 treatment atau 2 perlakuan. Nah, dia tetap 2 grup. Grup 1 dan grup kedua. Tetap kita lakukan pretest karena judulnya pretest untuk kedua grup. Bedanya 2 treatment perlakuan. Di grup 1 kita berikan treatment 1. Di grup 2 kita berikan treatment 2. Kemudian kita lakukan post test di kedua grup. Nah, kalau ini judulnya, ini ada 2 perlakuan. Judulnya efektivitas pemberian jus mentimun dan jus seledri terhadap penurunan tensi. Maka treatment yang pertama itu adalah jus mentimun. Treatment yang kedua adalah jus seledri. Nanti dibandingkan hasilnya, mana yang lebih berpengaruh? Apakah jus seledri atau jus mentimun? Kira-kira paham ya? Jadi ada 5, Ibu ulang lagi. Ada 5, ini dia. 1 A B C D E. Ada 5 jenis penelitian kuasi eksperimen studi tadi. Kira-kira paham ya? Oke. Jadi jika Ibu simpulkan dari yang 5 tadi, seperti inilah dia kira-kira ya. Komponen dalam penelitian eksperimen itu pasti ada grup, ada kelompok, kemudian ada pretest, ada perlakuan, ada posttest. Sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama tadi adalah one group posttest only design. Ini dia. One group posttest only, berarti tidak ada pretest. Lalu kita berikan treatment, maka posttest. Maka jenis desainnya adalah one group posttest only design. Maka tujuan penelitiannya adalah membandingkan nilai post dengan nilai normal. Oke, sekarang yang kedua. Post test only
dengan grup pembanding. Berarti ada dua kelompok karena ada kelompok pembanding, grup A, grup B. Post test only, berarti tidak ada pretest. Kita berikan treatment lalu di post test A dan B. Ini yang dinamakan post test only dengan grup pembanding. Maka tujuan penelitiannya adalah membandingkan post A dengan post B. Jadi post test itu Ibu singkat post A ya. Pretest Ibu singkat dengan pret. Treatment atau perlakuan Ibu singkat dengan T. Maka tujuannya adalah post A dibanding dengan post B. Kemudian yang ketiga, one group pretest post test only design. Maka ini dia bagannya. One group pretest post test design. Maka tujuannya penelitiannya adalah membandingkan nilai pret dengan nilai post. Penelitian yang keempat, pretest post test dengan grup pembanding. Ada dua grup, pretest post test dengan grup pembanding. Grup pembanding tidak diberikan treatment. Maka tujuannya adalah membandingkan pret A dengan post A. Ini dibandingkan dengan ini. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah pret A dengan pret B. Pretest A dengan pretest B. Terus tujuan yang ketiga dalam penelitian adalah membandingkan post A dengan post B. Ya. Jenis penelitian yang terakhir adalah ini B. Pretest post test dengan dua treatment comparison. Lihat. Ini satu semuanya, T-nya satu Ibu bikin. Karena dua comparison treatment, berarti ada TA dan TB. Pretest, post test dengan dua comparison treatment. Maka tujuannya adalah membandingkan post A dengan post B dengan treatment yang berbeda. Oke ya. Kira-kira itu adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif. Itu baru yang kuantitatif saja, belum yang kualitatif. Nah, silakan mahasiswa ulang-ulang lagi video ini. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya akan membahas tentang penelitian kualitatif. Setelah memahami jenis penelitian ini, mahasiswa harus memikir-mikirkan, masak-masak, kira-kira saya jenis penelitiannya nanti di mana? Saya mampunya di mana? Apakah deskriptif saja? Deskriptif itu juga ada jenisnya kemarin 3. Atau di korelasi ada 2 jenis. Atau di eksperimen dengan 5 jenis. Silahkan mahasiswa pilih yang mana yang akan mahasiswa lakukan dan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Oke ya, next kita akan membahas tentang metodologi penelitian kualitatif.